Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Asindra. Saya dari kelas 2A Manajemen Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan materi saya tentang terampil mengelola perserikatan keselamatan dan kesehatan kerja sumber daya manusia. Dalam perserikatan keselamatan dan kesehatan kerja, perserikatan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan sebuah organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Organisasi ini terdiri dari para ahli yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam mengelola perserikatan ini diperlukan kemampuan dalam memimpin dan mengorganisasikan agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efektif. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola perserikatan keselamatan kerja, seperti penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, serta pengawasan dan evaluasi secara berkala. Peran pemimpin dalam mengelola perserikatan keselamatan dan kesehatan kerja. Peran pemimpin dalam mengelola perserikatan dan keselamatan kerja. Seorang pemimpin memiliki peran penting dalam mengelola perserikatan keselamatan dan kesehatan kerja. Pemimpin harus mampu memberikan arahan yang jelas dan terukur kepada seluruh anggota perserikatan untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, pemimpin juga harus membantu membangun kerjasama yang baik dan seluruh anggota perserikatan dan pihak-pihak terkait lainnya seperti manajemen perusahaan dan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan program keselamatan dan kesehatan kerja. Penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja. Penerapan standar dan keselamatan kerja merupakan hal-hal yang penting dalam mengelola perserikatan keselamatan kerja. Standar tersebut dapat berubah aturan yang harus dipatuhi oleh pekerja di tempat kerja. Penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja dapat meliputi penggunaan alat pelindungan diri, tata cara penggunaan mesin dan alat-alat berbahaya, serta prosedur evakuasi dan situasi darurat. Penerapan standar ini bertujuan untuk mengurangi resiko kecelakaan dan penyakit akibat pekerjaan di tempat kerja. Kemudian pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan pengembangan sumber daya manusia merupakan hal yang penting dalam mengelola perserikatan keselamatan dan kesehatan kerja. Pelatihan tersebut dapat meliputi pelatihan keselamatan kerja dan kesehatan, pengguna alat-alat berbahaya, serta pelatihan tata cara evakuasi dalam situasi darurat. Pengembangan sumber daya manusia juga harus dilakukan secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota perserikatan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan program keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang terakhir, pengawasan dan evaluasi secara berkala. Pengawasan dan evaluasi secara berkala merupakan hal yang penting juga dalam mengelola perserikatan keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi program keselamatan dan kesehatan kerja yang dijalankan. Pengawasan dan evaluasi juga membantu dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul serta memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan demikian, program keselamatan dan kesehatan kerja dapat diteruskan, ditingkatkan dan dijalankan dengan baik.